Halo Sinemania, semoga Anda selalu bahagia. Silahkan tekan dulu subscribe-nya, terima kasih. Film yang akan kita review kali ini adalah film yang menggambarkan situasi keamanan yang terjadi di kota Buenos Aires, Argentina. Karena situasi keamanan di kota yang begitu mengkhawatirkan, seorang pemilik mobil mewah berhasil menjebak pencuri selama berhari-hari di dalam mobilnya. Mampukah pencuri tersebut bertahan hidup? Ya udah, daripada penasaran, silahkan rebahan, fokuskan pikiran, siapkan recehan, sandingkan cemilan. Kalau habis, boleh deh ngutang dulu ke warung BM. Dibintangi Juan Pedro Lanjani, Dedi Brieva, dan sederet bintang Argentina lainnya. Sinemania, inilah film 4X4. Kisah dimulai dari sebuah persimpangan di sudut kota Argentina. Diperlihatkan beberapa pagar rumah begitu tinggi dan dipasang kawat berduri. Tak ketinggalan ditempel pecahan kaca. Jendela rumah pun dipasang terali besi. CCTV dipasang di luar dengan perlindungan kawat besi. Dipasang peringatan berbahaya di depan pintu. Bahkan ada juga yang memasang struman listrik di pagar rumahnya. Hal ini menandakan bahwa kota tidak aman karena banyaknya pencurian. Pagi itu begitu cerah. Seorang pemuda dengan baju pinknya seperti baju klub sepak bola bertulis CABZ. CABZ ini merupakan kepanjangan dari Klub Atletico Boca Junior. Klub ini merupakan tim sepak bola legendaris di Argentina yang berbasis di kota Buenos Aires. Mungkinkah ini menandakan kecintaannya terhadap Klub Atletico Boca Junior? Atau mungkin juga ada maksud lain? Sang sutradara bilang pemilihan kostum merah muda ini supaya kontras dengan jok mobil. Yang pasti penggunaan kostum CABZ ini menjadikan film ini cukup kontroversial di Argentina. Kita lanjut ke jalan ceritanya. Laki-laki ini bernama Shiro. Dia culang-cileng melihat kondisi dan situasi di sekitar. Setelah dirasa aman, dia pun mendekati sebuah mobil mewah yang terparkir di pinggir jalan. Dengan menggunakan bola tenis, pintu mobil pun terbuka. Nampaknya dia pencuri profesional. Setelah dia masuk ke dalam mobil, dia berhasil mencongkel alat elektronik menggunakan besi tipis yang dia bawa. Tidak hanya itu saja, dia masih saja kokorotak mencari barang-barang berharga lainnya yang ada di mobil. Dan sebuah kacamata keren pun dia ambil. Nampaknya itu kacamata mahal, bukan kacamata 10 ribuan yang dibeli di pasar malam. Sesudah mengambil barang-barang yang ada di mobil, astaga naga, dasar bangke. Sempet-sempetnya dia kencing di jok belakang mobil. Mana bau lagi. Aduh. Setelah acara malingnya selesai, dia berusaha keluar dari mobil tersebut. Tapi tiba-tiba pintu mobil pun tidak bisa dibuka. Shiro mencoba segala cara untuk keluar dari mobil tersebut. Shiro berusaha merusak kaca depan, kaca samping, kaca belakang, bahkan bagasi. Tapi tidak berhasil. Shiro mencoba memukul kaca dengan besi. Akan tetapi tidak ada tanda-tanda kaca itu pecah. Kemudian Shiro mengambil pistol dari tasnya untuk memecahkan kaca depan. Namun naas. Pelurunya mantul dan melukai lututnya. Dengan terpaksa Shiro membuka baju bolanya, kemudian digunakan untuk mengikat lukanya. Shiro mencoba menelpon istrinya yang bernama Irina, tapi baterainya habis. Dia pun terus berteriak ketika ada orang yang berjalan mendekati mobil. Tapi nihil, orang tersebut tidak bisa mendengar teriakannya. Satu malam sudah Shiro lewati dengan kondisi yang makin memburuk. Dia sudah mulai kelaparan dan kehausan. Sampai-sampai embun yang menempel di kaca mobil pun dia jilat. Di tengah-tengah keputusaasaannya, Shiro menaruh kembali barang yang diambil. Kemudian seseorang menghubunginya. Ternyata yang menghubungi adalah Dr. Enrique Ferrari yang mengaku sebagai pemilik mobil tersebut. Dia mengaku telah dirampok sebanyak 28 kali selama hidupnya dan sekarang menjadi 29 kali setelah dirampok oleh Shiro. Enrique menjelaskan alarm di HP-nya berbunyi sebagai tanda bahwa mobilnya ada yang mencuri. Dia langsung mengunci semua pintu mobilnya. Dr. Enrique pun menjelaskan bahwa mobilnya anti peluru, kedap suara, suspensi aktif dan tidak bisa bergerak. Semua bodi mobilnya berlapis baja kecuali tangki bahan bakar berkapasitas 120 liter dan sudah penuh dengan bahan bakar. Dan jika memberontak, maka mobil pun akan meledak. Shiro panik mendengarnya. Dr. Enrique memberi pertanyaan kepada Shiro dan apabila Shiro menjawab benar akan mendapatkan air minum. Dr. Enrique pun bertanya, apa yang akan kamu lakukan jika melihat putrimu mencuri? Shiro menjawab, "Teu nyaho," alias tidak tahu. Shiro malah berteriak dan mengancam Dr. Enrique. Dan akhirnya Dr. Enrique mematikan sambungan teleponnya. Karena Shiro berteriak kepanasan, lantas Dr. Enrique menghidupkan AC mobilnya. Awalnya Shiro menikmatinya, tapi lama-kelamaan dia ngahod-hod di kedinginan. Dan menutup semua celah di mana udara dingin keluar. Saking kedinginannya, Shiro mengambil karpet dan dijadikannya selimut. Beberapa saat kemudian, Dr. Enrique menghubungi Shiro kembali. Dia mengajukan pertanyaan yang sama dengan imbalan yang sama, yaitu air minum. Jika Shiro mampu menjawab pertanyaannya dengan benar.
Dr. Enrique bertanya apa yang akan Shiro lakukan jika mengetahui anaknya mencuri. Kemudian Shiro menjawab akan menjewer telinganya dan membawanya ke kantor polisi. Namun jawaban Shiro salah. Lagi-lagi Dr. Enrique memutuskan sambungannya. Suatu ketika mobil polisi mendekati mobil yang ditempati Shiro. Shiro mencoba meminta bantuan kepada polisi tersebut dengan berteriak, tapi sama sekali polisi tidak mendengar teriakannya. Pak polisi hanya nyelapkan surat tilang di kaca depan mobil, di mana surat tilang tersebut sebagai peringatan bahwa kaca mobil terlalu gelap. Kini kondisi Shiro semakin lemah. Dia hanya bisa menatap air hujan yang turun. Kemudian Dr. Enrique menghubunginya lagi. Dia bertanya tentang identitas Shiro, dan jika Shiro mengatakannya, dia akan mendapatkan air minum. Tanpa pikir panjang, Shiro memberikan nama lengkapnya beserta nomor identitasnya. Dr. Enrique pun menepati janjinya. Dia memberitahu letak air yang berada di selang pembersih di bagian kaca belakang mobil. Dengan segera, Shiro memeriksanya dan menampung airnya di bekas botol minuman. Walaupun airnya tidak terlalu banyak, tapi bisa mengobati kehausan Shiro. Siang berganti malam. Ini malam kedua Shiro terjebak di dalam mobil ditemani seekor jangkrik. Siangnya dia kembali terbangun dan mencoba melubangi pintu tapi tidak berhasil. Kesehatannya pun semakin memburuk. Beberapa jam kemudian Dr. Enrique menghubungi Shiro kembali. Shiro mengeluhkan luka yang ada di lututnya, kemungkinan terinfeksi karena badannya menjadi demam. Kemudian Dr. Enrique menyalakan pemanas supaya demam Shiro berkurang. Dr. Enrique juga cerita bahwa dirinya mengidap penyakit tumor ganas dan kemungkinan dia hanya bisa bertahan hidup dalam waktu 1 tahun. Shiro hanya mendengarnya sambil terbaring dengan kondisi yang semakin lemah. Dia tidak memperdulikan ocehan sang dokter. Dan pada akhirnya, Shiro tidak sadarkan diri alias pingsan. Mengetahui Shiro tidak merespon ucapannya, Dr. Enrique memutuskan teleponnya lagi. Tak lama, Shiro pun sadar dan demamnya mulai berkurang. Dan merasakan lapar dan haus yang begitu luar biasa. Dia pun merobek kertas dan memakannya untuk mengatasi rasa laparnya. Dan untuk menghilangkan rasa hausnya, dia meminum air kencingnya sendiri. Aduh Gusti. Wow. Endu surendu tak endu ngunah. Mantap. Malam ketiga, Dr. Enrique menghubungi Shiro kembali, tapi Shiro tidak menjawabnya. Lapar dan haus memaksanya untuk memakan seekor jangkrik yang selalu menemaninya setiap malam. Tapi dia mengurungkan niatnya dan membiarkan jangkrik tersebut tetap hidup. Dia pun bercerita kepada jangkrik tentang kesenjangan ekonomi yang memisahkan jarak antara si kaya dan si miskin. Di hari berikutnya, yaitu hari keempat, Dr. Enrique pun menghubungi dia lagi. Dia memberitahu bahwa ada coklat di belakang rem. Aduh, kebiasaan ayam tetangga. Sangat meresahkan. Lanjut ke jalan cerita. Dengan segera Shiro melahap coklat tersebut walaupun tanpa air minum. Dan dengan sisa tenaga, Shiro pun berhasil membuat lubang segede gogowek di pintu belakang mobil. Dengan lubang sekecil itu, dia berusaha memanggil bantuan. Dia pun berteriak kepada kakek yang berada di depan rumahnya bersama anaknya dari lubang yang berhasil dia buat. Tapi hasilnya nihil, tak seorang pun yang bisa mendengar teriakan Shiro. Singkat cerita, Dr. Enrique menghubungi Shiro kembali. Kali ini membuat Shiro menangis karena Dr. Enrique menemui keluarganya Shiro. Dia memberikan uang sebesar $100.000 yang diberikan langsung kepada istrinya Shiro, yaitu Irina, dan mengatakan jika Shiro telah memenangkan sebuah lotre. Dr. Enrique memberikan saran kepada Irina membeli sebuah rumah dan berhenti menyewa rumah. Selain itu, dengan uang yang ia terima, Irina harus mengutamakan pendidikan anaknya. Dr. Enrique mengatakan jika Shiro tidak pantas memiliki istri seperti Irina. Dr. Enrique pun membeberkan beberapa catatan kriminal Shiro, bahwa Shiro adalah seorang yang tak berguna, penjahat, serta pembunuh. Walaupun Shiro berkata jika ia bukan pembunuh, namun faktanya Dr. Enrique memberikan beberapa bukti-bukti korban akibat perbuatan Shiro. Shiro mengakui jika itu semua adalah sebuah kesalahan dan ia akan membayarnya. Shiro pun bertanya apa yang diinginkan Dr. Enrique kepadanya. Dr. Enrique pun menjawabnya bahwa ia tidak menginginkan apa-apa. Shiro adalah orang terpilih. Semua yang saat ini ia terima adalah suatu hukuman, ungkap Dr. Enrique. Shiro pun hanya bisa menangis. Lama-kelamaan Shiro mulai depresi. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia berniat menembak dirinya sendiri. Namun bertepatan dengan hal itu, Dr. Enrique menghubungi Shiro kembali. Shiro membatalkan niatnya dan menjawab telepon dari Dr. Enrique. Shiro berkata ingin bertemu dengan anaknya. Jika tidak, dia mengancam akan menembak dirinya sendiri. Ketika ia menekan pistol yang ada di dalam mulutnya, ternyata pistol tersebut tidak berfungsi. Kemudian Dr. Enrique meminta Shiro melihat ke arahnya. Ternyata Dr. Enrique telah berada di tepi jalan dan tepat berada di hadapan Shiro. Dr. Enrique masuk ke dalam mobil dan melihat kondisi Shiro yang sudah melemah dan menyedihkan.
Dr. Enrique mengambil pistol milik Shiro dan meletakkannya di dashboard. Dia memeriksa keadaan luka Shiro, lalu mengambil peluru yang masih berada di dalam lututnya Shiro. Tentu saja Shiro kesakitan. Setelah itu, Dr. Enrique pun menerima panggilan dari asistennya. Selagi Dr. Enrique mengobrol dengan asistennya, kesempatan tersebut digunakan Shiro dengan mengambil pistol yang tadi diletakkan di dashboard. Lalu Shiro mengarahkan pistol ke arah kepala Dr. Enrique dan menembaknya. Selanjutnya dia membuka pintu mobil dan keluar dari sana. Shiro pun berusaha meminta tolong, tapi tidak ada siapapun yang datang. Kemudian Dr. Enrique menangkap kembali Shiro karena ternyata tembakan Shiro hanya mengenai pipi sang dokter, sehingga Dr. Enrique masih kuat menangkap Shiro. Tindakan Dr. Enrique diketahui oleh salah satu petugas kepolisian yang kebetulan lewat. Polisi wanita tersebut meminta Dr. Enrique meletakkan senjata serta melepaskan Shiro. Namun Dr. Enrique justru menjadikan Shiro sebagai tawanan. Shiro meminta tolong dan mengatakan jika dokter ini gila. Ia mengunci Shiro di dalam mobil. Dr. Enrique membela dirinya dengan mengatakan bahwa ia tidak seperti apa yang dipikirkan polisi wanita tersebut. Senjata yang dipegang Dr. Enrique adalah senjata milik Shiro, dan Shiro lah yang mencoba mencuri kendaraannya lalu menyerangnya. Beberapa jam kemudian, wartawan, warga, dan pihak berwajib berdatangan ke lokasi kejadian. Beberapa orang berpendapat jika orang-orang, khususnya remaja yang mencuri adalah korban sesungguhnya. Seharusnya para warga atau golongan tertentu tidak bertindak sendiri ataupun main hakim sendiri. Justru mereka membutuhkan pertolongan dan pendidikan yang layak. Petugas meminta Dr. Enrique untuk tenang dan mengatakan apa yang diinginkannya. Sang dokter menjawab bahwa ia tidak menginginkan apa-apa. Dia hanya meminta keadilan karena kasus-kasus seperti yang dilakukan Shiro hanya mendapat hukuman ringan. Pro kontra pun terjadi. Beberapa warga menyuruhnya untuk membunuh Shiro karena orang seperti Shiro sangat meresahkan. Akan tetapi ada juga yang meminta agar dokter melepaskannya. Karena situasi semakin memanas, pihak kepolisian pun memanggil salah satu mediator yang bernama Julio untuk menangani kasus ini dan mengajak Dr. Enrique bernegosiasi. Julio mulai melakukan upayanya bernegosiasi terhadap sang dokter. Julio juga menawarkan bantuannya kepada Dr. Enrique. Julio pun meminta Dr. Enrique untuk menurunkan senjatanya dan melepaskan Shiro. Tapi Dr. Enrique tetap mengatakan jika orang-orang seperti Shiro lah yang merusak dunia dan pemerintah tidak adil dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Pemerintah selalu menganggap remeh masalah-masalah yang sering sekali meresahkan masyarakat. Julio berkata jika Dr. Enrique tahu akan konsekuensinya apabila dia tidak melepaskan Shiro atau bahkan membunuhnya, di mana para petugas sudah siap menembak Enrique dari segala arah. Lalu Julio menyuruh Enrique langsung membunuh Shiro agar terlepas dari segala masalah jika itu yang diinginkan oleh Enrique. Namun di sisi lain, beban kematian Shiro akan menjadi sesuatu yang harus ditanggung oleh Dr. Enrique pada akhirnya. Julio berkata bahwa anaknya Dr. Enrique akan memiliki ayah seorang pembunuh. Jadi kelakuan Enrique nggak jauh beda dengan yang dilakukan Shiro. Beberapa warga berteriak meminta dokter menghabisi Shiro agar orang-orang seperti Shiro lenyap dari dunia. Ada juga yang meminta untuk melepaskan Shiro dan pada akhirnya Enrique pun melepaskan Shiro. Shiro segera dibawa oleh petugas kepolisian. Julio meminta Enrique melepaskan senjatanya dan berkata semua ini telah berakhir. Namun Enrique berpikiran lain. Ia masuk kembali ke dalam mobilnya. Kemudian ia meletakkan ponselnya di atas mobil. Ternyata itu adalah tanda di mana waktu berjalan mundur menandakan sebuah bom akan meledak. Dan benar saja, mobil pun akhirnya meledak. Boom! Bersama Dr. Enrique di dalamnya. Dengan kasus ini membuka diskusi baru tentang apa yang paling membuat warga Argentina khawatir, yaitu tidak adanya keamanan, dan Shiro pun dibebaskan dalam beberapa jam kemudian. Dan film pun berakhir tragis dengan pengorbanan sang Dr. Enrique akan perjuangannya untuk mendapatkan keadilan di negara berkembang seperti Argentina. Di IMDb, nilai film 4X4 ini nilainya 5,7 dan pada minggu pertama pemutaran film ini di Argentina berhasil menjual 80.242 lembar tiket dan berada di posisi keempat box office Argentina. Film ini termasuk film dengan jumlah penonton terbanyak di minggu pertama penayangannya di tahun 2019. Kalau Sinemania suka konten-konten seperti ini, silahkan dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, comment, and share ke teman-teman Anda. Dan sampai jumpa lagi di review film berikutnya. Saya Hamzah, pamit.